Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas dan melanjutkan pembahasan mengenai Odoo ERP, yaitu modul CRM. Oke, dan ini kita sudah masuk ke sesi 12 ya. Nah, CRM atau Customer Relationship Management itu bisa diartikan sebagai kombinasi antara proses manusia dan juga teknologi, di mana ketiga aspek tersebut itu bertujuan untuk mengelola pelanggan ya, mengelola pelanggan dalam artian nantinya kita memunculkan sebuah strategi bagaimana untuk meningkatkan pendapatan melalui manajemen pelanggan. Itu menjadi persoalan dari CRM. Oke, tujuan utama CRM itu ada tiga. Yang pertama, jelas mendapatkan pelanggan yang baru. Ya, mendapatkan pelanggan yang baru. Yang kedua, mempertahankan pelanggan yang lama. Dan yang ketiga, meningkatkan pelanggan, ya, meningkatkan jumlah pelanggan. Seperti itu ya. Nah, lalu kenapa harus CRM? Gitu. Yang jelas ya, di era sekarang ini, di era digitalisasi ini, CRM jelas menjadi sebuah kekuatan atau sebuah strategi yang sekarang mungkin bisa dikatakan sebagai kekuatan, salah satu kekuatan utama dari sebuah perusahaan. Ya, bagaimana tidak kan? Sekarang perusahaan itu pasti dia sumber utama pendapatannya dari pelanggan. Nah, berarti itu harus adanya sebuah manajemen khusus. Dan ini disediakanlah istilahnya adanya customer relationship management. Nah, zaman sekarang ini, di era sekarang ini, kita tahu ya, perusahaan-perusahaan teknologi atau bahkan kita yang sering pakai Google, itu merecord semua aktivitas kita di Google, ya, atau disebut dengan user experience. Ya, itu digunakan untuk apa ya? Itu digunakan untuk eh, pengembangan service dari Google ya, layanan dari Google. Atau kalian sering pakai aplikasi apa gitu, aplikasi game misalkan. Nah, itu dia akan direcord ya oleh si Google-nya melalui handphone kalian. Misalkan kalian sering pakai handphone itu untuk apa gitu. Nah, itu dicatat ya si user experience-nya. Kadang kita ketika mau search sesuatu atau kita buka di web sesuatu, nah iklan yang muncul itu kan iklan yang mungkin kita biasa sering search di Google, produk di Google, search di Tokopedia, search di Lazada atau di Shopee gitu. Nah, ataupun nanti kalian ketika pakai Tokopedia misalkan ya, kalian suka cari barang-barang A, cari apa barang B misalkan. Nanti yang muncul di beranda atau rekomendasi produk, nah itu dihasilkan dari user experience yang udah mereka dapatkan dari aktivitas kalian di handphone kalian. Nah, data-data tersebut dikelola untuk strategi bisnis gitu ya. Jadi itulah salah satu atau contoh bagaimana CRM diterapkan di sebuah perusahaan. Nah, kalau di Udo nanti si apa si aplikasinya ini prosesnya itu terbagi menjadi tiga opportunities ya, tiga tahapan opportunity atau peluang ya. Nah, yang pertama di tahapan pertama itu kontak customer, kita apa collect data customer dulu ya, ketika udah punya kita ada emailnya, ada phone numbernya gitu. Lalu selanjutnya kita send quotation atau kita kirim penawaran ya. Dan tahap terakhir yang diharapkan yaitu won atau kita berhasil atau menang ya dari penawaran tersebut, atau nanti apa si eh, customernya dia memilih kita gitu kan sebagai yang menawarkan barang tersebut ya. Jadi menang, istilah menang di tendernya. Oke, kita langsung ke Odoo aplikasi. Nah, di sini saya share dulu screen-nya. Bentar ya, share screen. Oke, sudah. Kita langsung menuju ke browsernya. Nah, di sini kalian mau pakai yang offline, mau yang online, silahkan. Kalau saya pakai yang online. Oke, kita odoo.com ID. Nah, kita login dulu ya kalau yang belum login. Nah, ini kita langsung ke My Database.
Oke, sini ada my database. Masih dengan studi kasus yang kemarin, saya lanjutkan saja. Kita hubungkan, connect. Nah, di sini kalau misalkan kalian yang belum install CRM, nah kalian bisa akses ke aplikasi atau app ya, klik saja aplikasi. Nah, biasanya CRM itu ada di penjualannya. Nah, ini CRM. Jadi kaitannya dia dengan penjualan, dengan sales. Kalian install saja, nanti kalau sudah terinstall, dia statusnya seperti ini, terpasang atau installed. Oke, kita langsung menuju ke CRM-nya. Oke, klik saja. Oke, ini tampilan awal dari atau dashboard dari CRM. Nah, kotak ini itu ya, ini yang disediakan itu namanya Kanban. Kanban ya kalau di Odoo itu dinamainnya Kanban. Nah, di sini ada beberapa step dari CRM-nya di Odoo ya, di Odoo. Itu di tahapan pertama itu baru kita buat sebuah opportunity baru, peluang baru. Misalkan ini ada pelanggan yang ternyata dia ada ada memiliki kebutuhan, misalkan ya si pelanggan A dia butuh misalkan laptop 10 misalkan ya. Nah, itu menjadi opportunity baru. Kita masukkan di sini dan nanti kita eh, apa kontak si pelanggan tersebut dan dia masuk ke terkualifikasi, artinya si si dibuatin kuotasi gitu ya, lalu dikontak si pelanggannya misalkan by phone atau by email, itu lalu kita bisa masukkan ke tahapan kualifikasi. Lalu tahapan proposisi, ini tahapan di mana kita berdiskusi lebih lanjut lagi terkait perawatan tersebut. Misalkan ternyata ketika di eh, diskusi lebih lanjut kita adakan meeting, ini di tahapan proposisi. Tahapan meeting kita presentasi juga gitu. Ternyata kebutuhannya berubah. Misalkan saya pertama butuh 10 laptop, tetapi pas meeting setelah melihat spesifikasi yang kita tawarkan, nah eh, ada perubahan nih, ternyata si pelanggannya suka gitu. Nah, tambah misalnya jadi 20 nih, double 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 eh, order gitu. Nah, bisa saja di tahapan proses ini terjadi seperti itu, atau bahkan dikurangi. Nah, itulah. Tapi artinya di tahapan prosesi intinya itu dia antara pelanggan dengan perusahaan itu terjadi komunikasi lebih lanjut terkait spesifikasi dari produk ya. Misalkan di produknya ternyata kita tawarkan ini A B C D E F G misalnya seperti itu. Nah, itu nanti kita tunggu respon dari mereka dan nanti setelah itu tahapan akhir yaitu eh, win ya, won tadi ya, atau berhasil gitu. Nanti di sini kita kontak customer, ya kontak customer, lalu tahapan ini seperti tadi yang dibahas ada 3 bagian, kontak customer, lalu apa send quotation, lalu yang terakhir one, gitu ya di sini. Cuman send quotation itu nanti di sini terbagi menjadi 2 ya, terkualifikasi dan proposisi. Oke, kita langsung buat baru di pipeline atau salurannya. Kalau mau kalian pakai bahasa Inggris itu eh, di sini bukan saluran tapi pipeline. Nah, kita buat. Nah, di sini bisa klik create di sini, klik buat tombol buat di sini atau bisa tombol plus ya di sini. Nah, sama aja. Oke. Di sini organisasi atau sorry. Nah, kontaknya. Misalkan pelanggannya siapa? Gitu. Misalkan saya Steamix Sumedang misalkan. Oke. Kita buat baru karena saya di kontak belum ada tuh yang Steamix Sumedang ya. Buat saja. Oke. Nah, udah ya. Oke, di ini peluangnya Steamix Sumedang Opportunity ya. Emailnya misalkan info@steamicsumedang.ac.id. Teleponnya misalkan 12345. Nah, perkiraan omsetnya ini berapa ya gitu. Kita bisa oke, karena dia butuhnya itu 10 laptop, yang satu laptopnya bisa di eh, kita pasang harga 5 juta misalkan. Berarti
Berapa tuh kali 10? 50 juta ya. Oke, 50 juta. Nah, lalu ini tingkat urgensinya, saya mau ini di tinggi aja lah ya, tinggi. Nah, sebenarnya ini fungsinya untuk membuat sebuah apa ya, pemeringkatan di Kanban ya. Nanti kalau dia yang bintang 3, berarti otomatis dia akan ada di paling atas. Nah, di sini. Sorry, ini close dulu. Nah, di sini. Kalau misalkan kita bintang 1, berarti dia akan terurut setelah adanya bintang 2 atau bintang 3. Seperti itu ya. Untuk pengurutan saja lah. Tingkat urgensi. Oke, di sini. Kita coba kalau bisa diedit ya. Kita edit. Ya, ada apa aja diedit. Oke. Nah, di sini ada probabilitas. Ya, probabilitas itu semacam kemungkinan peluang ini berhasil ya. Nah, di sini kemungkinan peluang berhasil itu di apa di mengacu kepada di sini ada di konfigurasi. Ya, kita coba buka dulu biar nanti pada paham. Oke, ntar lagi loading. Nah, di sini. Nah, untuk mengukur tingkat probabilitas di situ ada poin status ya, negara, phone number ya kalau misalkan ada, emailnya, dan sumbernya itu kita bisa tambahkan juga misalkan bahasa ya, probabilitas. Oke, misalkan. Nah, udah ya. Sekarang kita masuk lagi ke aplikasi CRM-nya. Ini kita cek dulu nanti itu ada apa aja. Oke, di sini ada pelanggan, email, telepon. Nah, ini penjualnya itu yang menginputkan opportunity ini. Lalu tim penjualnya dari mana? Dari Eropa atau dari situs web. Oke, ini perkiraan penutupan berarti ada deadline di mana opportunity ini dia berakhir. Misalkan saya akhiri di tanggal 12, misalkan ya, 12 Mei. Nah, labelnya boleh misalkan top misalnya. Top, eh, top satu apa? eh, Istimik misalkan gitu untuk menandai sajalah ya. Lalu di sini ada catatan internal, boleh misalkan nanti kirim eh, penawaran penawaran ke email misalnya. Jadi permisi tambahannya. Ini karena tadi kita ubah baru ya, bukan ubah baru apa, nambahin pelanggan baru itu, jadi di sini masih kosong. Guys, negaranya dulu isi Indonesia. Oke, statusnya dia ada di Jawa Barat. Sudah posnya misalkan 5353 misalkan ya. Status webnya misalkan streaming sumedang.ac.id. Pemasaran kampanyenya, media sumber, oke, boleh dikosongkan. Jadi dia punya media apa gitu ya. Nomor kontaknya misalkan posisi kerjanya misalkan ya, ponselnya misalkan ya. Oke. Nah, ini langsung saja kita bisa di-save langsung atau kita bisa jadwalkan aktivitas ya. Oke. Jadwalkan aktivitas, misalkan aktivitasnya via telepon misalkan ya. Nah, ringkasannya misalkan diskusi penawaran misalkan. Nah, eh, telepon ke bagian kemahasiswaan misalkan ya, untuk membahas penawaran. Oke, jadwalkan. Oke. Nah, nanti 2 hari lagi nih kita perusahaan harus menelpon gitu ya, menelpon ke
kotak streaming Sumedang. Oke, kita simpan. Oke, kita masuk ke pipeline lagi, ya, ke pipeline lagi. Nah, di sini. Nah, itu misalkan data-datanya udah dilengkapi tadi ya. Nah, di sini ternyata kita posisinya udah nelpon ke customer misalkan ya. Nah, kita pindahkan ke terkualifikasi. Gitu. Otomatis dia opportunity-nya nambah lagi ke terkualifikasi atau ke stage kualifikasi. Oke, di sini ya. Nah, ini bisa sunting sih. Sebenarnya ini harusnya nambah ya, cuman mungkin karena si probabilitas harusnya dia otomatis ya, cuman mungkin karena ini si baru ya data-datanya si data customer ini dia tidak generate otomatis gitu. Nah, kita bisa edit aja. Misalkan ternyata di sini probabilitasnya udah 80% misalnya. Sifat. Nah, oke, 80%. Sekarang dari pipeline lagi gitu ya. Oke, ke pipeline lagi. Nah, ini saluran. Nah, di sini ada perencanaan ya, perencanaan yang sudah kita masukkan tadi di tahapan collect data. Itu kita harus melakukan diskusi penawarannya. Nah, di sini kita diskusi secara langsung, misalkan via telepon nih kita oke, udah selesai. Misalkan kita selesai dan selesai saja. Nah, kita bisa jadwalkan lagi nih, misalkan setelah nelpon saya mau jadwalkan buat kirim file misalkan ya. Ada nggak lain upload dokumen. Oke. Kirim file penawaran misalkan. Oke, jadwalkan. Oke, ini sudah namanya, kita ke saluran lagi. Nah, kita ke proposisi. Set, pindahin. Nah, proposisi. Nah, di dalam proposisi tadi kan penawaran dia dikirimkan ya, dikirimkan penawaran lebih lanjut ya, artinya setelah dia nelpon butuh spesifikasi yang seperti ini, nah kita tawarkan. Nah, kita adakan misalkan di proposisi ini kita tambahkan jadwalkan aktivitas ya. Ini udah berarti status si kirim filenya dia udah selesai. Oh, ini otomatisnya 5 hari. Oh, ini harus diupload dulu ya. Sepertinya nggak bisa dicek langsung kalau belum diupload. Jadwalkan aktivitas. Kita presentasi ya. Ada nggak presentasi rapat? Oh, kalau presentasi mungkin di rapat aja ya. Rapat. Ringkasannya bahas proposisi produk. Kalender. Nah, jadwalkan misalkan mau di tanggal 12 saja kita buat. Oke, bahas proposisi produk. Cara lagi pipeline. Nah, di sini muncul ya. Nah, di proposisi ini dia melakukan rapat lah ya dan pembahasan mengenai produk yang kita tawarkan seperti apa, dan mungkin saja di tahapan ini ada perubahan, kita bisa sunting ternyata dia omsetnya bertambah ya, misalkan di sininya bisa laptop untuk streaming Sumedang gitu ya. Nah, ini ternyata dia nambah lagi nih gitu ya, yang tadinya 10 unit jadi 11 unit misalkan ya. Jadi 55 juta, probabilitasnya kita tambahkan 90%. Kita save. Nah, sini. Nah, ternyata udah masuk ke proposisi dan kita tunggu apakah kita menang atau kita gagal. Ya. Kalau gagal, misalnya kita klik coba ya gagal. Nah, kita alasan gagalnya itu apa gitu ya. Kita bisa masukkan nanti mungkin barang terlalu mahal atau kita tidak memiliki sumber daya atau sumber daya apa yang tidak
memadai lah ya, si sumber daya, atau misalkan keahliannya tidak ada, atau stok tidak mencukupi misalkan seperti itu, atau kita bisa eh, menambahkan apa alisan lainnya gitu ya, sesuai dengan yang kita dapatkan informasi yang kita dapatkan dari pelanggan kita misalkan seperti itu ya. Nah, ternyata kita anggaplah kita berhasil itu. Oke, kita klik berhasil, berarti kita won. Oke, go. Selamat atas transaksi pertama Anda, dan ini label berhasilnya gitu. Dan ini kita langsung masuk ke apa? Selesai penjualan ya. Nah, ini sudah berhasil gitu. Kita coba lihat di pipeline-nya. Oke. Nah, di sini dia otomatis pindah ke berhasil di sini. Oke, kita coba buat yang baru lah ya. Organisasinya misalkan Bank Jabar, misalkan lah ya. Atau yang udah ada aja dulu. Tadi saya lihat ada baru. Nah, ini Bank of America. Bank Mandiri misalkan ya. Bentar, ini masih korek datanya. Oke, ini simpan. Nah, PT Bank Mandiri. Emailnya Mandiri. Admin Mandiri. Omsetnya misalkan dia butuh oh iya, ini seharusnya sesuai dengan produk saya ya. Kemarin tuh saya bahas produknya mengenai kue ya. Tapi nggak apa-apa, ini contoh aja ya. Oke, dia butuh PC, misal PC desktop, misalkannya dia butuhnya 20, misalkan satu PC dia harganya 2 juta, misalkannya. Berarti 2 kali 20 sekitar 40 juta. Kurang dari satu ya. Nah, ini misalnya tingkat urgensinya saya kasih 3, tambahkan. Oke, kita coba ini. Nah, ini probabilitasnya udah muncul ya. Karena eh, dia ngambil datanya dari sistem ya. Karena dia sudah ada, kontaknya sudah ada gitu. Lengkap. Nama pelanggannya ada, emailnya ada, teleponnya ada gitu, terus yang lain-lainnya. Dan itu misalkan karena berkaitan dengan pengaturan yang tadi ada di eh, ini ya, setting ini. Oh, ini harus disimpan dulu, simpan dulu. Nah, di sini ya. Dia status terus negara, jadi tujuannya juga ada atau tidaknya, terus ada penomornya, ada emailnya, terus ada sumbernya dari mana, ada lengkap semuanya. Berarti itu akan meningkatkan probabilitas keuntungannya atau kemungkinan si penawaran ini berhasil gitu ya. Ke pipeline lagi. Nah, di sini kita bisa geser ke sini ke terkualifikasi. Dia coba tambah enggak probabilitasnya. Nah, ini masih ya tadi sama, kan tidak ada perubahan. 91 berapa tadi? Oke, masih sama ya, karena tidak ada perubahan. Jadi kalau kita nanti editing lagi, itu field-field yang kosongnya dilengkapi, itu akan menambah probabilitas. Nah, selanjutnya kita bisa laporan, reportnya. Nah, reportnya ini sangat sangat dinamis atau banyak ya. Kita bisa kelompokkan berdasarkan apa gitu. Ini bahasa dibuat oleh siapa, berdasarkan emailnya. Kalau misalkan itu pengukurannya gitu banyak ya. Oke, kita bisa dalam bentuk ini, gitu, si laporannya. Kita bisa bandingkan juga gitu, dari bulan sebelumnya seperti itu. Nah, artinya aplikasi CRM ini sangat bagus ya untuk sebuah perusahaan di mana kita bisa eh, membuat manajemen pelanggan lebih rapih ya. Jadi berkaitan langsung dengan penjualannya. Kita punya produk A misalkan ya, dan kita misalkan ternyata dalam waktu yang bersamaan ada pelanggan yang memang membutuhkan produk tersebut gitu ya. Nah, nanti kita kontak seperti itu, kontak dan kita buatkan penawarannya. Oke, kalau misalkan dalam implementasi yang lain itu CRM ini itu bisa lebih kental teknis secara personal ya, dalam artian misalkan kita punya data tanggal lahir si pelanggan misalnya.
Jadi nanti ketika si pelanggan tersebut ulang tahun, misalkan kita bisa send message ke mereka secara teknisnya ya, misalkan nanti via email si admin ini langsung kita mengucapkan ya selamat hari ulang tahun misalkan ya. Lalu misalkan dari berkenan dengan hal tersebut bisa misalkan kita kasih diskon misalkan kalau dia misalkan di hari itu eh, melakukan transaksi di toko kita misalkan ya, atau hal-hal lainnya misalkan dia kalau misalkan beli 10 produk dapat satu free, atau misalkan beli 10 produk dapat diskon 10% misalkan ya. Banyaklah ya. Nah, hal-hal tersebut merupakan salah satu konsep dari CRM ya. Bagaimana kita membuat pelanggan tersebut nyaman terhadap pelayanan kita dengan produk kita. Tentunya tujuan akhirnya adalah meningkatnya loyalitas pelanggan ya. Bukan hanya meningkatkan loyalitas pelanggan yang sudah ada, tetapi bisa mendatangkan pelanggan yang baru. Nah, begitu ya untuk eh, pembahasan terkait CRM yang ada di Odoo ini. Ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya tentunya, dan boleh nanti kalau ada pertanyaan bisa di send di komentar atau bisa langsung kontak saya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan saya mohon maaf atas kekurangannya. Kita insya Allah akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.